Permisi, selamat hari ini. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Penjara, sebuah tempat mengerikan yang tak ada satupun dari kita ingin tinggal di sana. Namun, tak menutup kemungkinan juga jika ada beberapa orang yang betah dan menganggap penjara sebagai rumah. Ia melakukan hal tersebut karena lingkungan luar tak lagi menghargainya. Atau ada juga yang terpaksa harus tinggal di sana, tak salah namun di penjara, seperti kisah salah tangkap dari. Tapi mereka bukanlah konteks dari konten ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah dari film Jailbird yang dirilis pada tahun 2014, disutradari Jared Cohn dan dibintangi oleh Sarah Malakul sebagai Anna. Anna adalah perempuan cantik dan berbakat dalam bidang seni musik. Dia sangat piawai memainkan alat musik yang bernama cello. Namun pada suatu waktu cello itu tak lagi tersentuh. Anna harus mendekam di penjara untuk waktu yang cukup lama. Di dalam sana, ia mendapat beberapa pengalaman baru yang tak begitu seru. Dia harus merasakan pahit dan sakitnya dipukuli. Dia diperkenalkan narkoba untuk pertama kali. Dia terpaksa harus melayani fetish sesama jenis. Dia terpaksa harus melayani kontrol kepala penjara yang tak terkontrol. Dan masih banyak pelecehan-pelecehan lainnya. So, bagaimana itu semua bisa terjadi? Apakah Anna hanya akan pasrah? Ini dia selengkapnya. Berkisah tentang seorang wanita cantik bernama Anna. Ia tinggal di satu atap yang sama dengan ibu kandung dan ayah tirinya. Di luar sana, hari itu nampak cerah, namun tidak begitu saat di dalam rumah. Anna yang sedang asik memainkan selonya terpaksa berhenti ketika ayah tirinya yang mabuk datang menghampiri. Makian, kekerasan, pelecehan, dan kejahatan seksual pun mulai diajawantahkan oleh ayah tirinya. Anna yang sudah jengah pun tak sengaja menendangnya, membuat ayah tirinya terpental, terbentur, dan kemudian meninggal. Tiba di mana saat hari penghakiman datang. Saat Anna sedang memberikan keterangan jujur kepada hakim, sang ibu kandung yang sedang menjadi saksi pada saat itu justru tak percaya pada anaknya sendiri. Ia lebih membela mendiang suami. Singkatnya, Anna harus menerima keputusan 4-9 tahun hukuman penjara. Di penjara, Anna dimasukkan ke dalam satu ruangan kamar. Ia mendapatkan teman yang bernama Jenny. Dan di luar kamar, Anna bertemu dengan napi senior yang bernama Cody. Cody yang sebagai seorang napi senior pun tak lupa untuk mengajak teman-temannya mendatangi Anna untuk memperkenalkan satu hal yang dinamakan pukulan-pukulan selamat datang. Atau kata lainnya pengeroyokan. Anna pun mendapati sedikit luka lebam dan memar di bagian badan. Pengalaman Anna tak berhenti sampai di sana. Usai dipukuli dan diperiksa lukanya, Anna pun menemui kepala polisi. Kepala polisi yang mempunyai kuasa akan penjara di sana pun menawarkan Anna perlindungan. Namun, dengan imbalan berhubungan badan. Anna yang tak siap dengan pernyataan itu pun lebih memilih keluar dari ruangan. Dan di dalam kamarnya, Anna dan Jenny saling curhat tentang hidupnya. Hingga pada akhirnya Jenny merayu Anna dan terjadilah adegan adu tameng. Keributan masih terjadi. Anna dibully dan diancam oleh para napi kulit hitam. Kemudian Anna pun memutuskan untuk beraliansi dengan bergabung ke dalam geng Cody. Cody pun memberikan tataran layaknya anak STM. Anna disuruh untuk menghantam kepala seorang napi kulit hitam. Akibat kejadian itu pun Anna harus dimasukkan ke dalam sel isolasi. Namun tak lama, Anna dikeluarkan lagi dari sel isolasi atas keputusan kepala polisi. Beralih ke dalam ruangan si kepala polisi Horny. Anna yang juga ada di sana pun disuruh untuk spongin Bob. Setelahnya, Anna merasa jijik dan kemudian langsung mandi. Kini Anna berkumpul dengan circle barunya.
berbincang-bincang hingga tersisa mereka berdua, yaitu Anna dan Cody. Cody memberikan Anna narkoba. Anna mengisapnya dan tertawa. Cody yang menyadari bahwa Anna sudah flying to the moon pun langsung menelanjangi dan mencumbuinya. Setelah cukup lama, Cody pun harus menghentikan aksinya karena ada seseorang yang masuk ke dalam ruangan mereka. Di esok siang, keributan pun kembali datang. Anna yang terlibat di dalam kejadian itu pun dipanggil lagi ke ruangan kepala polisi Horny. Usai bla bla bla, Anna pun disuruh untuk mengisap narkoba. Usai mengisap narkoba, Anna pun disuruh untuk menungging. Usai Anna menungging, si kepala polisi itu pun langsung memasang kondomnya. Dan yap, seharusnya kita tahu apa yang selanjutnya terjadi. Lanjut ke hari-hari berikutnya. Kehidupan Anna semakin hari malah semakin tak sehat. Lingkungannya yang toksik membuat dirinya menjadi pecandu narkoba, budak seks, dan seringkali membuat keributan yang kini membuat dirinya harus dimasukkan ke dalam sel isolasi lagi. Di dalam sel isolasi, kali ini Anna harus menjalani hukuman yang cukup lama, membuat dirinya depresi, frustasi, hingga memecahkan piring makanannya sendiri. Sampai di situ, piring yang pecah pun ia jadikan senjata untuk membunuh dirinya sendiri dengan cara menggorok urat nadi. Namun takdir berkata lain. Anna disadarkan diri dan mendapatkan perawatan khusus di dalam penjara. Setelah pulih, Anna pun kembali. Anna yang sudah muak dengan pelecehan seksual dari kepala polisi Horny pun lantas mengadukan hal-hal busuk tersebut kepada seorang perawat yang ada di sana. Namun sayang, hal itu pun diketahui oleh si kepala polisi. Perawat tersebut pun harus mati dibunuh oleh napi suruhan si kepala polisi Horny. By the way, si Horny itu bernama Frank. Singkat cerita, di dalam penjara sedang mengadakan pementasan. Anna yang pandai bermain instrumen cello pun menunjukkan aksinya. Usai acara, Frank menghampiri Anna. Ia berbisik dengan janji akan membebaskan Anna di bulan depan. Tapi, yap, syaratnya tentu saja harus berayun-ayun lebih dulu. Singkatnya, Anna yang tak 100% percaya kepada Frank kini mulai menyusun rencana. Ia meminta bantuan Cody untuk menjatuhkan Frank dengan cara merekam kebejatan Frank supaya ada bukti. Cody pun setuju dan meminjamkan Anna sebuah handphone. Saat Anna sedang dilecehkan Frank, Anna pun merekamnya dengan hati-hati. Benar saja, di persidangan Anna pun tak mendapatkan bebas bersyarat. Frank tak membela dan membohongi Anna. Namun sebelum hakim mengetuk palunya, Anna langsung memberikan bukti berupa handphone yang berisi bukti kebejatan Frank, si kepala polisi Horny. Alkisah, Frank pun dipenjara dan Anna kini mendapatkan haknya untuk kebebasan bersyarat. You're free. Habis. Jika berkenan silakan klik tombol subscribe. Saya yang enggan disebutkan namanya izin pamit. Dah.